أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan tadi hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang, dan insya Allah keberkahan menyelimuti diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pentingnya lapang dada. Pentingnya lapang dada. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, dalam surah Alam Nashrah. Jadi semua kemudahan itu berasal dari lapang dada. Ketika meringankan beban Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan melapangkan dadanya. Jadi dadanya lapang. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tugas untuk mendakwai raja zalim. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu kejam. Bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Dia disuruh rakyatnya itu menyembah dia semuanya. Itu kejam, zalim yang bukan main. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam mau menemui Fir'aun, dia dibarengi dengan saudaranya siapa? Nabi Harun. Tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala apa kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Jadi Nabi disuruh pergi ke raja zalim yang pengikutnya banyak, tukang sihirnya juga banyak. Jadi tukang sihirnya itu bisa mengeluarkan ular-ular, bisa menerkam manusia. Jadi tukang sihir dahulu itu lebih kejam. Maka Nabi Musa ketika mau menemui Fir'aun berdoa kepada Allah. Bukan karena Nabi ketika menemui orang jahat enggak berdoa, tetap berdoa beliau. Apa doanya? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Jadi pingin dilapangkan dadanya, pingin dimudahkan urusannya ketika menemui siapa? Fir'aun. Jadi sebenarnya berat dan ringannya suatu tergantung dari lapang dan sempitnya dada. Bila dada seseorang itu lapang, maka urusannya lebih gampang. Ruwet atau rumit itu karena bila dadanya mulai sempit. Misalnya ada orang mau kita nyebrang, kemudian ada orang yang lewat. Kalau dada lapang, astagfirullahaladzim. Tapi kalau dada sempit, atau kecaen gitu, ngomong macam-macam. Itu. Sebenarnya kalau dilogikakan itu, ketika ada orang nyebrang mendadak, itu kita sebenarnya disuruh zikir pada Allah. Astagfirullahaladzim. Sobong saya lewat paling tak zikir ya. Astagfirullahaladzim. Jadi dapat pahala. Bahkan melek lah kan itu. Jadi kita berlatih lapang dada. Semua itu ada hikmahnya. Akhirnya bisa jadi ketika ditabrak sedikit, katakanlah lecet, pertengkaran, akhirnya urusan polisi. Kalau urusan aparat bisa jadi lebih banyak apa enggak? Habisnya tambah banyak. Kalau disepet mungkin 100.000, 200.000 mobilnya. Tapi kalau sudah urusan dengan ini dan itu, wirawiri, bisa jadi jutaan. Kan enak lapang dada toh. Oh ini musibah, ini ujian, ini udah selesai. Urusan itu selesai karena dadanya lapang, dadanya lego.
Kemudian lapangkanlah dada dengan istighfar, taubat, ikhlas, zikrullah, astagfirullahaladzim, tawakal dan semua ketaatan lainnya, juga dengan membuang sifat sombong, dengki, dendam ya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ikhlas, membuat dada menjadi lapang. Jadi ikhlas. Orang ikhlas pasti lapang dadanya, sehingga mudah melaksanakan berbagai ketaatan dan kebaikan, baik yang memberikan keuntungan pribadi di dunia ataupun tidak. Contohnya imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam yang lainnya, itu ada sebagian imam yang juga disiksa oleh penguasa sampai ketika dicambuk itu ya. Ini masih bekas punggungnya. Ada seorang ulama yang dicambuk sampai cacat, dia nggak bisa sholat setiap harinya. Kata anaknya, ketika belum dicambuk, dihukum oleh penguasa, dia tuh bisa sholat 300 rakaat tiap hari. Tapi ketika dihukum dicambuk karena sudah gampangannya cacat, itu dia sholatnya semalam itu 150 rakaat. Nah, kemudian berapa? Terawih 20 rakaat, waduh, ojeng kebilang. Tahun macam ya. Ya artinya apa? Orang yang soleh pun bukan berarti nggak mendapatkan ujian dari Allah. Ya. Malah lebih berat. Nabi pun ujiannya lebih berat. Ya. Jadi ketika mereka ditanya, engkau tidak mendoakan jelek pada penguasa itu, engkau tidak membalasnya, ya, dia tinggalkan tidak. Bayangkan, untuk membuat hati seperti ini kan agak angel ya. Ketika kita dipukul seorang, ingatnya seumur hidup biasanya ya. Nah, dipukulnya tak mare-mare. Ya. Ya. Seorang murid aja dijewer gurunya sampai toa enggak, ya. Oh, itu guru saya dulu jewer saya tuh, saya sering mukuli. Didoakannya enggak baik ke guru nih. Mantar buang apa? Sate. Macam-macam ya. Ya, itu karena hati tidak ikhlas. Ya. Karena mengharap Allah Subhanahu wa taala segala balasan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintahkan agar termasuk golongan orang-orang muslim. Ya. Jadi balasan, jadi Allah itu maha adil. Ketika kita dizalimi oleh seseorang, dicuri barang kita, dipukul dan sebagainya, balasannya di akhirat lebih besar. Nih, mau sampean cuma dipukul pecut gini tok, nanti di sana pakai bara api itu bisa jadi. Lebih berat. Nih. Begitu orang yang berkuasa menghukum rakyatnya katakanlah dengan semena-mena, balasannya di akhirat lebih berat. Terutama pembunuhan itu sangat berat balasannya di akhirat kelak. Berlipat ganda. Ya. Jadi seseorang yang di dunia dianiaya balasannya lebih berat di akhirat. Dan kita yang dianiaya ketika sabar dikasih pahala oleh Allah, dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sombong membuat dada menjadi sempit ya. Orang sombong membusungkan dada karena dadanya sempit. Di dalam dada orang sombong ada semacam benda yang menyempitkan dadanya sehingga tidak mudah mengikuti kebenaran. Ya, oleh karena itu kenapa Fir'aun tidak mau menyembah kepada Allah karena sombong. Ya. Jadi suruh menyembah, dia nggak bisa buat apa-apa, suruh menyembah. Kemudian selanjutnya, ya dalam Al-Quran juga disampaikan, kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku kata Allah, ya kebesaran Allah, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Ya. Jadi orang yang sombong itu lebih cenderung kepada jalan kesesatan, keangkuhan, kezaliman, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua ajaran Islam ketika dilakukan dengan benar itu membuat dada menjadi lapang. Ya. Demikian pula sebaliknya, ketika tidak dilakukan dengan benar maka membuat dada menjadi sempit. Ya. Dalam Al-Quran juga disampaikan barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, jadi ada cerita ya. Jadi ada seorang dai yang berdakwah di Papua. Panjenengan ada yang pernah ke Papua? Ada? Tidak ada lah. Oh masa? Sidik. Atau mau ke sana? Enggak. Sana lumayan dong. Enggak. Jadi orang.
orang yang ngelahan sawit. Iya. Sawit. Jadi di Itu yang jagaan orang terawih ditembak kok dari belakang masjid itu. lah itu ada berita itu ya. Bahkan enggak ada ya. Nggak, lupa saya. Berita. Jadi di sana ada seorang yang Kristen yang diislamkan, usianya sudah 69 tahun, ya. Yang mengislamkan Ustadz Fadlan Garamatan namanya. Jadi beliau itu mengislamkan, tapi orang yang diislamkan tuh bilang begini, saya mau masuk Islam, asal saya ajari baca Al-Quran, ya, ajari ajaran Islam lah. Kalau kamu tidak mengajari saya ajaran Islam, saya akan murtad lagi, Kristen lagi, kata dia begitu. Akhirnya diajari, ya. Belajar baca Quran ya dari nol, dari Iqra, dari apa pokoknya A itu sudah. Ya, ketika belajar sudah belajar dalam 1 tahun dia bisa khatam Al-Quran 100 kali lebih, 114 kali. Ya, berarti 1 bulan berapa kali? Jadi 1 tahun bisa khatam 100-an lebih Al-Quran. Ya, kemudian belajar lagi 2 tahun dia sudah khatam 200 sekian kali. Khatam Al-Quran, baca khatam. Ya. Ya, artinya apa? Karena dia rasa rindunya kepada Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran, dan lapang dadanya mau menerima hidayah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apa? Petunjuk. Ya. Jadi ketika dia masuk Islam, dia nggak sombong, mau diajari, gitu, mau menerima nasihat, mau menjalankan, akhirnya baca Al-Quran itu ringan. Ya. Oh, kita sendiri aja 1 juz aja ketondu. Iya Banda. 1 halaman itu ketondu. Apalagi pasangan gitu. Mari habis makan buka, kenyang lah. Mari makan tak bisa ngaji enggak bisa lama. Ya. Jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada orang yang tidak sombong, ya. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, itu sombong namanya. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Kebenaran dari mana? Al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu dan janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Itu dalam Al-Qur'an begitu, ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, itu adalah merupakan hal-hal yang penting agar lapang kita dada kita lapang, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Juga ditekankan di situ fa inna ma'al usri yusra. Ya. Ketahuilah bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, seseorang yang dikasih kesulitan di dunia, Allah akan mudahkan jalannya. Jalan apa? Ya, jalan rezekinya bisa. Jalan anaknya menjadi anak yang soleh bisa. Jalan keluarganya menjadi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bisa. Ya, dan jalan yang paling Allah berikan juga, yang penting juga bagi seseorang adalah jalan ketika dia mengalami sakaratul maut. Jadi kata Nabi itu sakaratul maut itu sama dengan 300 bacokan pedang. Jadi ketika nyawa ditarik itu seakan-akan kata Nabi itu kayak seseorang dibacok dengan pedang 300 kali. Itu kita melihat ketika orang mau mati kan kayaknya biasa-biasa saja ya. Mati ya mati lah, merem adem lah, marah ya, kayak kubur. Tapi enggak, ternyata mati itu sakit. Makanya ketika memandikan enggak boleh terlalu kasar. Ya, ayo gerujuk lah. Enggak boleh, pelan-pelan. Gosok dengan sabun pun juga pelan-pelan. Karena Pak dia masih merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Jadi ketika seorang di dunia banyak kesulitannya, banyak ujiannya, ya insya Allah ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Ya. Bahkan orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah itu kayak kapas yang dicabut seperti itu. Insya Allah begitu. Kayak orang tidur. Sebaliknya orang yang zalim itu kematiannya sangat menyulitkan sekali. Ya. Mereka sampai detik maghrib. Ya. Okay. Ada mata ada monyet spekter di nama. Oh, enggak. Ya. Kita kurang 15 menit. Kurang 16 menit. 10 menit. 16. Oh. Beda sama menyantun kan Semboro itu. Oh iya. Ada yang Semboro. Jember. Siapa di Jember? Oh. Bisa 10 menit di sana. Oh iya, siap. Insyaallah.
Yang penting azan berhenti. Paling yang ada di masjid ngantuk kan. Oh iya ya siap. Ya. Jadi orang yang zalim mengalami sakaratul mautnya sulit. Seperti Ariel Sharon, tahu kan? Ariel Sharon itu yang banyak membunuh rakyat Palestina, Yahudi. Ya, jadi Ariel Sharon itu Allah berikan sakit 15 tahun koma. Tidak sadar. Ya. Dan ketika kepalanya dibuka tinggal kayak tengkorak itu banyak hewan-hewannya itu. Apa bahasa Maduranya apa? Olah. Olah, olah itu. Dan masih hidup. Bayangkan masih ada nafasnya. Tersiksanya bukan main dia. Kekejamannya apa? Banyak ribuan rakyat Palestina di penjara. Dia pernah juga membunuh dengan kepalanya dengan tangannya sendiri satu keluarga di hadapan anaknya atau di hadapan istri, tembak semuanya. Bayangkan ketika kita bayangkan diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita ditembak di hadapan kita, ya apa rasa sakitnya? Ya kan? Jadi Allah berikan 15 tahun koma. Tidak sadar. Ya. Merawat orang 1 tahun tidak sadar aja, bingung enggak? Bingung. 3 hari aja ada kecelakaan, aduh, tidak sadar, bingung. Ada keluarga tidak sadar 1 jam 2 jam, bingung. Ayo bawa ke rumah sakit, di CT scan dan sebagainya. Itu pakai 15 tahun. Jadi kalau dibayangkan rasa sakitnya luar biasa. Itu baru di dunia, di akhirat apalagi. Jadi orang kafir kayak gitu tuh naudzubillah min dzalik, ya, gambaran dalam hadis itu. Bumi saja nggak nerima. Ya, jadi ketika dikubur itu seakan-akan bumi dihimpit. Jadi tulangnya berserakan, gembertakan, kertek gitu. Saking tidak terimanya bumi terhadap orang yang zalim. Ya. Jadi disiksa seperti itu. Dalam Al-Qur'an dikatakan walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya, alangkah pedihnya bagi para penzalim ketika mengalami sakaratul maut. Begitu malaikat menarik dengan tangannya seraya mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Disuruh keluar sendiri. Begitu sulitnya, begitu tersiksanya dia. Ya. Jadi seorang ketika punya pisau disayatkan gini tidak seberapa itu. Itu kayak 300 bacokan pedang, ya kayak apa rasanya? Ya, itu gambarannya sakaratul maut. Jadi orang yang lapang dada ketika diberikan kesulitan, dizolimi, ya pekerjaannya nggak dibayar, ada nggak pekerja nggak dibayar di sini? Pernah ya? Atau bayarannya nggak sesuai dengan janjinya, lah itu bisa jadi ada balasannya kelak di akhirat. Ya, jadi seperti itu. Atau yang ditipu, justru harta kita yang ditipu itu akan dimunculkan lagi di akhirat kelak. Oh ini loh hartamu dulu yang diambil, ditipu, dikasihkan lagi oleh Allah. Berupa apa? Ya lebih besar, lebih banyak, dan yang jelas surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang rugi. Ketika seseorang ditipu nggak rugi. Ketika seorang dizalimi nggak rugi. Karena apa? Balasannya dari Allah. Jadi hamba yang yakin dengan balasan Allah akan lapang dada, tidak gampang ngosokan, namanya gitu ya. Seperti itu. Agak pembelisan lah. Betul ya. Jadi itu lapang dada ya. Walaupun kadang seorang anak merawat orang tuanya ya seperti itu ya, yang sudah sepuh, sudah tua, sudah lupa, sudah pikun dan sebagainya, itu pun Allah beri balasan yang sangat besar. Ya. Jadi sama nanti kepada orang tua ya berbakti ya. Orang tua itu ladang surga juga. Ya. Jadi kalau pengen kita mendapatkan surga, salah satunya berbakti kepada orang tua. Ya. Terus bagaimana ketika orang tua mengajak sesuatu yang tidak baik ya? Dalam Al-Qur'an disampaikan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uma. Jika kedua orang tua kamu mengajakmu syirik ya, menyembah kepada selain Allah, harus ditolak. Tapi harus mempergauli di dunia dengan baik. Jadi orang tua yang syirik, yang durhaka kepada Allah saja kita masih disuruh berbuat baik. Ya, apalagi orang tua yang soleh. Mau sholat ke masjid, mau sholat di musola, mau berzikir kepada Allah, mau puasa, justru lebih berhak untuk ditaati. Ya. Seorang laki-laki, anak laki-laki berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak perempuan berbakti kepada suaminya. Ya. Enak, Islam itu adil. Allah Maha adil. Ya.
Jadi seperti itu. Bapak sekalian dirahmati Allah, ya insya Allah ini hampir mendekati maghrib ya, kurang 2 menitan lah. 3 menit, 4 menit, 5 menit dah insya Allah ya. Ya, semoga pada bulan Ramadan ini kita mohon pada Allah diberikan kekuatan untuk sholat taraweh. Ya. Karena semakin hari semakin maju, enten. Semakin banyak apa? Semakin kurang, Pak. Semakin kurang. Oh, kurang. Oh, banyak sedikir anu ki. Oh, tak taraweh. Bodoh rombare. Banyak sedikit sehari nih. Kekenyangan. Oh, Abu mulai mikirin apa yang ngasih takut kuat tendu. Gede dong gede. Jadi sholat malam itu tarawih itu pahalanya besar itu. Akan dibangunkan oleh Allah surganya Allah. Sarananunya gitu Pak. Apa sampean ngasih contoh yang baik ini? Mungkin beda Dan sebelum baru datang kerja kan. Pede kena posak kena. Pada saya tarawih saya rajin kasih apa itu? Ya. Ya itu kan. Anu kita terbuka Pak Sidik Pak. Oh gitu. Itu bukan ya. Itu bukan kisah gua tuh. Iya itu. Ya gitu. Oke. Insyaallah itu ya, semoga Allah mudahkan kita dalam ibadah bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi bi'amal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin.